Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Marcanti dengan NIM 230600028. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab 15 dalam mata kuliah statistika lanjutan, yaitu yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Jadi, di bab kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian korelasi sederhana, kemudian uji signifikansi koefisien korelasi, kemudian ada analisis regresi, metode kuadrat terkecil, kemudian ada kesalahan baku pendugaan, asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil, kemudian perkiraan interval dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir ada hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Jadi, pada bab sebelumnya, kita tuh udah membahas tentang pengujian hipotesis, baik hipotesis besar atau kecil kan? Jadi tujuan pengujian tersebut untuk mendapatkan bukti yang cukup apakah kesimpulan yang diperoleh dari sampel itu mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi. Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel serta mengetahui pengaruh satu variabel baik besar maupun kecil dan arahnya terhadap variabel lain. Pada kehidupan sehari-hari, kita banyak terjadi hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain atau yang biasa disebut dengan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Baik, satu variabel dapat berhubungan dengan variabel lainnya, seperti musim kemarau dengan kebutuhan payung atau es. Kemudian perlunya mengetahui hubungan dua variabel, tahu arah dan besarnya variabel atau lebih. Dua variabel atau lebih. Contoh-contoh hubungan antar variabel yaitu hubungan suku bunga dengan nilai kredit, hubungan penjualan dengan GDP atau per kapita, hubungan produksi dengan harga. Jadi, kita akan masuk ke pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk menyukur keeratan hubungan atau korelasi antar dua variabel. Baik, analisis pertama kali dikembangkan itu oleh Carl Persson pada tahun 1997. Jadi, tujuan dari analisis korelasi ini adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Kemudian, definisinya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini, dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka, setiap X atau inflasi mempunyai padanan nilai dari variabel Y atau suku bunga. Jadi, analisis korelasi itu mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y
Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi atau R menunjukkan berapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus dengan garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis pendugaannya, maka nilai korelasi itu semakin membesar. Sebaliknya, semakin membesar menyebar dari garis pendugaan, maka nilai korelasinya akan semakin kecil. Berdasarkan gambar yang ada, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif, atau gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif atau garis gambar hubungan antar inflasi dan suku bunga. Bisa kita lihat di sini, ada yang gambar pertama, ada gambar grafik hubungan inflasi dan suku bunga atau korelasi negatif. Gambar ini menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga akan tinggi. Dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Kemudian pada gambar kedua, terdapat kurva hubungan produksi dan harga minyak goreng atau korelasinya positif. Gambar ini memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Kemudian kita akan masuk ke rumus koefisien korelasi. Jadi, ukuran korelasi antara dua variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi, momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumusnya yang bisa kita lihat pada slide PPT, di mana R sama dengan per N kecil dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma kuadrat, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana R adalah nilai koefisien korelasi, kemudian sigma X adalah jumlah pengamatan variabel X, sigma Y adalah jumlah pengamatan variabel Y, sigma X Y adalah jumlah hasil perkalian antara variabel X dan variabel Y, kemudian sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X tutup kurung kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, kemudian terdapat N adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Jadi, koefisien korelasi mempunyai nilai antara minus 1 sampai 1. Nilai R sama dengan minus 1 disebut dengan linier sempurna negatif. Terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada satu garis yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linier sempurna positif. Dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada
satu garis lurus dengan kemiringan positif, nilai koefisien korelasi dua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah, atau mungkin tidak ada sama sekali. Mengenai besar hubungan baik kuat maupun lemah, menurut Lin tahun 2003 dapat menggambarnya seperti slide berikut ini. Jadi kita lanjut. Di sini bisa kita lihat terdapat hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Terdapat di kiri ada korelasi negatif sempurna yang terletak di minus 1,0, kemudian di antaranya ada korelasi negatif kuat. Kemudian di minus 0,5 terdapat korelasi negatif sedang, di antaranya ada korelasi negatif lemah, kemudian di angka 0,0 terdapat tidak adanya korelasi, kemudian di antaranya ada korelasi positif lemah, di 0,5 ada korelasi positif sedang, di antaranya ada korelasi positif kuat, kemudian di 1,0 merupakan korelasi positif sempurna. Jadi, dari 0 ke kanan, kita bisa lihat ada korelasi positif. Kemudian ada dari 0 ke kiri, dari 0 sampai minus 1,0 merupakan korelasi negatif. Jadi kita bisa masuk ke dalam contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Bisa kita lihat dalam tabel di atas. Di sini ada tahun, kemudian bunga kredit investasi atau BKI, kemudian ada investasi, nilai investasi dalam miliar rupiah. Pada tahun 2003, BKI-nya 15,31%, nilai investasinya 9.890,80, kemudian 2004 13,91%, 12.500, tahun 2005 BKI-nya 15,74%, kemudian nilai investasinya ada 12.247. Kemudian pada 2006 BKI-nya ada di angka 14,75%, kemudian nilai investasinya ada di 20.649. 2007 BKI 12,82%, nilai investasinya 34.878,70. 2008 BKI 14,44%, kemudian nilai investasinya ada 20.363,40. 2009 BKI 13%, kemudian di nilai investasinya ada 37.799,80. Pada 2010 ada 12,44%, kemudian 60.626,30. Pada 2011 BKI-nya 11,90% dan nilai investasinya 76.000. Kemudian 2012 BKI-nya 11,27%, kemudian 92.000. Pada 2013 ada 11.031%, kemudian nilai investasinya di angka 128.200,00.
Kemudian bisa kita lihat rumus koefisien korelasi yang telah aku sebutkan di beberapa slide tadi. Jadi di sini kita akan menambahkan kolom X kuadrat, di mana 15 misalnya nih dalam BKI-nya, BKI atau X-nya itu 15,31. Maka di X kuadrat jadi 234,40. Kemudian dibaranginya adalah 97.827.624,64. Kemudian X dikali Y adalah 15.151.420,15. Kemudian X kuadratnya 193,49, X Y kuadratnya 156.250,00,00, kemudian ada 247,75, Y kuadratnya 149.989,009, kemudian ada 192.767,78. Bisa kalian simak sendiri, terdapat banyak isi tabel, bisa kalian pahami di buku masing-masing. Kemudian dari tabel yang telah tersedia, kita akan memasukkan. Bisa kita lihat di dalam tabel yang di dalam rumusnya kita masukkan jadi 11 dikali 6.202 860,68 dikurang 146,89 dikali 500 cos 505.355 per akar dari 11 dikali 1986,35 dikurang 147,9089 kuadrat, kemudian 11 dikali 20 38 278,039,039,62 dikurang dalam kurung 505.355 kuadrat, sama dengan hasilnya adalah minus 0,892. Kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu pengertian koefisien determinasi. Jadi pengertiannya adalah bagaimana dari keragaman total variabel tingkat terikat Y dalam kurung variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterapkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian antara kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau serupa. Namun, apabila data observasi terbesar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaan menjadi kurang efisien, atau koefisien determinasi mendefinisikan sebagai berikut.
Bisa kita lihat jika koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen mempengaruhi variabel Y atau variabel terikat, semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusnya di bawah ini, yaitu koefisien determinasi R kuadrat sama dengan dalam kurung N dalam kurung buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat per akar dari N kali sigma X2 dikurang sigma X2 dalam kurung N dalam kurung sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan menguadratkannya. Baiklah, kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Bisa kita lihat, uji signifikansi korelasi dimaksud untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila besarnya hubungan sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antara variabel secara signifikan berbeda dengan 0, bahwa hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji koefisien signifikansi koefisien korelasi dilakukan melalui 5 tahap, sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel besar dan kecil, yaitu A. Perumusan hipotesis yang mengunjungi, yaitu menguji apakah populasi sama dengan 0. B. Menentukan taraf nyata dengan taraf bebas, di mana DF sama dengan N dikurang K. Kemudian ada C. Menentukan uji statistik. D. Menentukan daerah keputusan. E. Menentukan keputusan. Uji statistik koefisien korelasi. Jadi bisa kita lihat di sini ada terdapat rumusnya, di mana T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R2, atau T sama dengan 1 akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2, di mana T adalah nilai T hitung, kemudian ada R adalah nilai koefisien korelasi, kemudian jumlah data pengamatan. Bisa kita lihat terdapat contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Baiklah, kita akan masuk langsung ke contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Mana ujilah apakah A nilai R sama dengan minus 897 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMD dan kuis sama dengan
894 dengan hubungan hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada paragraf nyata 5%. So, kita lihat step yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien di mana ada perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi diambangkan dengan P dan dengan L. H0 pi sama dengan 0, H1 pi sama dengan tidak sama dengan P kurang dari 0. Tarifnya kemudian tentukan tarif nyatanya. Tarif nyata 5% untuk uji dua arah di mana alfa per 2 sama dengan 0,05 wajib. Kemudian menentukan nilai uji T, di mana T sama dengan R per akar 1 kurang R kuadrat per 8. Menentukan daerah, di mana sama dengan minus 0,892 per akar 1 dikurang minus 0,892 per 11,2, di mana biayanya 5,9. Kemudian terdapat uji statistik untuk korelasi. Baiklah, di sini terdapat contoh uji T untuk uji korelasi. 4. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Menentukan keputusan nilai hitung ternyata terletak pada letak H. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Dan menerima H, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam proporsi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat dan massa internal pengaruh. Kemudian di sini terdapat contoh uji T untuk uji korelasi soal B, di mana yang pertama merupakan perumusan masalah. Populasi yang diuji adalah koefisien Corvallis atau berada Savargado. Korelasi dalam populasi diambangkan sebagai pi, sedangkan pada R adalah sampel. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah. Nilai taraf nyata dan DF 9 2,262 dan ikutlah. Kemudian terdapat step yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262.
sebuah keputusan antara berada di antara daerah menolak A yang berarti bahwa H0 ditolak dengan menerima H2. CP ini menunjukkan beasiswa menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada tingkat populasi tidak sama dengan nol, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat non nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Di sini bisa kita menggunakan Microsoft Excel untuk mencari pekerjaan. Kemudian kita akan masuk ke analisis regresi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah atau ordinary least square adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan selisih kuadrat antara Y sebenarnya atau aktual dengan Y dugaan atau ramalan yang minimal atau dapat dituliskan sebagai Y dikurangi Y minimal, di mana persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bisa kita lihat di sini terdapat scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Di mana sektor diagram untuk hubungan antara variabel ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah selisih antara dugaan aktual ini kecil. Pada gambar di atas terdapat pada sebelah kiri ada nilai aktual, terdapat nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan. Y mempunyai selisih disebut error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E, di mana apabila Y sama dengan Y, maka error akan sama dengan 0 dalam kurung Y dikurang Y sama dengan E sama dengan 0. Namun demikian, untuk sebanyak pasangan N antara Y dengan Y, pastilah tidak akan sama dengan 0. Semua dalam kurung sigma E12 tidak sama dengan 0. Pada gambar ini, nilai Y dan Y dapat jauh, atau dengan kata lain pada gambar B lebih besar daripada gambar A. Penggunaan metode kuadrat terkecil dimaksudkan untuk memperoleh garis dugaan atau persamaan dugaan antara Y dan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu yang sangat minim. Dengan kata lain, dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma E21 sama dengan sigma Y1 dikurang Y1 tutup kurung kuadrat, di mana sama dengan minimum. Dan apabila ada dua garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan pengganggunya yang paling minim.
Jadi, metode kuadrat terkecil adalah suatu metode untuk menunjukkan persamaan regresi dengan dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y yang dilambangkan sebagai sigma E21 sama dengan sigma dalam kurung Y1 dikurang Y1 sama dengan minimum. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, untuk umum dari persamaan regresi adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y cap atau Y topi adalah nilai dugaan atau ramalan dari variabel Y berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Biasanya disebut dengan Y cap atau Y topi. Yang A merupakan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y atau nilai perkiraan bagi Y pada saat nilai X sama dengan 0. B adalah slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y cap untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Sembarang nilai bebas dengan pilihan dari variabel bebas X dalam bentuk gambar persamaan Y cap sama dengan A ditambah BX dapat disajikan pada kurva berikut. Pada gambar ke-1, di sini ada Y cap sama dengan A ditambah BX. Kemudian di gambar B terdapat Y cap sama dengan alpha dikurang BX. Di mana pada gambar A persamaan regresinya adalah Y cap. Di mana persamaan regresinya adalah Y cap sama dengan A ditambah BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept atau A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X. Satu-satunya contoh kurva positif adalah kurva penawaran. Pada gambar B, persamaan regresinya adalah Y cap sama dengan A dikurang BX. Antara nilai X dan Y mempunyai hubungan yang negatif. Apabila X naik, maka Y-nya akan turun. Nilai intercept atau A adalah nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X meningkat. Satu-satunya contoh kurva negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi investasi. Metode kuadrat terkecil pada dasarnya digunakan untuk menghitung nilai statistik A dan B sehingga perkiraan dari nilai parameter A dan B sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat kesalahan sigma E1 2 memiliki nilai terkecil karena jumlah kuadrat kesalahan merupakan fungsi dari A dan B di mana sigma E12 sama dengan F dalam kurung AB, maka dengan membuat keturunan parsial atau parsial diferensial dari sigma E21 terhadap A dan B dihasilkan penduga koefisien regresi A dan B sebagai berikut. Jika kita lihat di rumus tersebut di mana B
dalam kurung sigma XY tutup kurung dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat A sama dengan dalam kurung sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N, di mana Y sama dengan variabel bebas Y, kemudian A adalah intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B merupakan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y cap untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X di sini adalah nilai variabel bebas X dan N adalah jumlah sampel. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kesalahan buku pendugaan. Kesalahan buku pendugaan bisa juga disebut dengan standar error. Jadi, standar error atau kesalahan buku pendugaan adalah suatu ukuran ketetapan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan nilai pegangan, nilai pengamatan dalam kurung Y atau Y. Sebagaimana dibahas pada bab 15, kita ingin menduga Y cap berdasarkan nilai X yang diketahui dengan persamaan Y cap sama dengan A ditambah BX. Nilai koefisien A dan B pada dasarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien regresi. Apabila nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai Y cap dapat diduga atau diramalkan dengan memasukkan setiap nilai X pada persamaannya. Proses bagaimana mendapatkan nilai N, kita bisa melihat langsung contoh soalnya. Ini merupakan contoh hubungan antara produksi dengan nilai harga kelapa sawit, di mana persamaannya seperti biasa, di mana Y cap sama dengan A ditambah BX. Bisa kita lihat tabelnya di bawah ini. Analisis regresi antara variabel terikat Y dan bebas X menghasilkan persamaan Y cap sama dengan 6.076.119,73 ditambah 14.648,79 X. Apabila kita memasukkan setiap nilai X ke dalam persamaan seperti pada kolom, maka akan memperoleh nilai ramalan, yaitu Y cap. Sekarang didapatkan dua nilai, yaitu nilai ramalan Y cap dari hasil regresi dan nilai Y sebenarnya yang berasal dari pengamatan nilai Y, dan Y cap dapat dibuat secara grafik. Nah, kita lihat di sini. Kemudian ini. Jadi yang bisa kita lihat pada gambar A terlihat bahwa beberapa nilai Y cap yang sama atau hampir sama dengan Y dan sebagian berbeda apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi atau garis Y mendekati Y cap, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalan relatif kecil. Sebaliknya, pada gambar B, garis regresi Y cap sama persis dengan garis data pengamatan Y. Pada kondisi ini, Y sama dengan Y cap, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan yang dengan ketepatan 100%.
Kemudian dalam kita masuk pada pengertiannya, standar error atau kesalahan baku pendugaan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresi Y-cap. Karena standar error yang dilambangkan dengan S SYZ merupakan ukuran ketidakakuratan, maka semakin kecil nilai XSSYX akan semakin baik. Karena nilai pengamatan mendekati nilai regresi, sebaliknya, apabila nilai YX semakin besar, akan semakin berkurang, baik karena nilai pengamatan semakin menyebar secara luas dari garis regresi yang berakibat nilai dugaan yang semakin tidak akurat. Jadi standar error pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan standar deviasi. Standar deviasi mengukur penyebaran di sekitar nilai tengah, sama dengan nilai error. Standar error yang mengukur persebaran di sekitar garis regresi. Bisa kita lihat pada rumusnya, di mana S, Y, S, Y, X sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N dikurang 2 sama dengan akar dari sigma dalam kurung Y dikurang Y cap kuadrat per N dikurang 1, di mana S YX sama dengan standar deviasi standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y sama dengan nilai pengamatan dari Y, kemudian Y cap adalah nilai dugaan dari Y, dan N adalah jumlah sampel derajat bebas N dikurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Bisa kita lihat ini cara menggunakan untuk mencari standar error. Kemudian kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Jadi, metode kuadrat terkecil dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil tidak hanya penting untuk perhitungan koefisiensi regresi sampel, yaitu A dan B, tetapi juga untuk membuat pendugaan interval dan penguji hipotesis koefisien regresi produksi. Baiklah, kita akan masuk di sini asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting dalam metode kuadrat terkecil. Yang pertama adalah nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan sebagai E dalam kurung EI per XI sama dengan 0. Pada gambar di bawah terlihat bahwa untuk setiap X, misal X1, X2, dan X3 terdapat beberapa nilai Y. Nilai Y tersebut terdapat di bawah dan di atas garis regresi. Namun, nilai rata-rata dari Y berada di titik tengah,
yaitu pada garis regresi, karena kurva-kurva bersifat simetris. Maka nilai di bawah garis regresi sama dengan nilai di atas regresi, sehingga nilai harapan dari EI untuk setiap X dan dari X sampai X1 sama dengan 0. Kemudian nomor 2 yaitu nilai error dari E1 dan EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut. Cov dalam kurung EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap XI akan terdapat EI, dan untuk XI akan ada EI yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI. Tidak ada hubungan dengan nilai XEI dengan dari XI. Kovarian yang bernilai 0 biasanya disebut dengan korelasi serial. Kita masuk ke asumsi nomor 3, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan baik. Yang ketiga adalah varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan sigma kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var dalam kurung EI per EJ sama dengan E dalam kurung E kecil I dikurang EJ dalam kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Anda perhatikan pada gambar itu bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar varian, yaitu sigma kuadrat. Pada gambar tersebut, nilai E tersebar 1 standar deviasi di bawah garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I tidak sama dengan J. Terlihat sama dengan ditunjukkan dengan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Kemudian ada asumsi keempat, yaitu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term atau E. Ini biasa dilambangkan dengan COV dalam kurung EI XI sama dengan 0 pada garis regresi. Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E, tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa pengaruh yang mempengaruhi Y selain X adalah pastinya E, yaitu faktor dari di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling berpisah atau tidak berkorelasi. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Jadi,
eh, perkiraan dan pengujian hipotesis. Bagi Bagian penting dari ilmu statistik adalah ilmu induktifnya, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dengan menggunakan sampel dan pengujian hipotesis. Seperti pada analisis regresi, kita mendapatkan nilai dugaan Y-cap sama dengan A ditambah BX berdasarkan pada data sampel untuk menduga nilai yang sesungguhnya dari populasi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Apabila nilai dugaan semakin mendekat, nilai sesungguhnya pada populasi, maka dugaan tersebut akan semakin baik. Di samping itu, perlu diketahui apakah nilai koefisien dari sampel mendekati nilai parameter populasinya dan untuk diperlakukan pengujian hipotesis. Dugaan interval atau confidence interval atau interval estimator estimation ada dan pendugaan tunggal atau prediction interval atau point estimation. Pendugaan interval dimaksud untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X tertentu, sedangkan pendugaan tunggal digunakan untuk menggambarkan kisaran nilai untuk setiap nilai X tertentu pada kondisi nyata di mana terjadi fluktuasi. Maka nilai dugaan Y cap, B, dan A dapat mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai populasi sebenarnya, yaitu Y, A, dan B. Oleh karena nilai dugaan tunggal Y cap A dan B bisa berbeda dengan nilai sesungguhnya, maka mungkin lebih baik kalau digunakan pendugaan interval. Pendugaan interval tersebut dimaksudkan agar nilai Y, A, dan B yang sesungguhnya terletak dalam suatu interval dengan nilai batas bawah dan batas atas dan tingkat keyakinan alfa tertentu. Untuk mengetahui nilai dengan dugaan interval tersebut, berturut-turut akan kita bahas. Interval untuk nilai tengah Y dan pembunuhan interval untuk koefisien regresi B dan A. Di sini bisa kita lihat terdapat pendugaan interval nilai tengah Y. Pendugaan interval nilai tengah Y dimaksud untuk mengetahui nilai dugaan bagi Y untuk seluruh nilai X. Dan yang diketahui rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu Y cap plus minus T dalam kurung S Y X tutup kurung akar dari 1 per N ditambah dalam kurung X dikurang X bar kuadrat per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N, di mana Y cap adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, kemudian T adalah nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu, S, Y, X standar error variabel berdasarkan variabel X yang diketahui, X adalah nilai data pengamatan variabel bebas, X bar adalah nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas, dan N adalah jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil pendugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T dalam kurung B dikurang B besar per mu B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi sampel yaitu SB populasi mu B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T dalam kurung B besar, B kecil dikurang B besar per SB. Selanjutnya, probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. T dalam kurung
minus T alfa per 2 kurang dari B kecil kurang B besar kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan T alfa per 2 tutup kurung sama dengan 1 dikurang alfa. B dalam kurung min T alfa per 2 dikali SB kurang dari sama dengan B kecil dikurang B besar. Kurang dari sama dengan T alfa per 2 dikali SB sama dengan 1 kurang alfa. Sehingga interval B adalah dalam kurung B dikurang T alfa per 2 SB kurang dari B besar kurang dari sama dengan B ditambah T A ditambah T A per 2 dikali SB. Sedangkan dengan cara yang sama, interval A adalah dalam kurung A dikurang T alfa per 2 SA kurang dari sama dengan A besar kurang dari sama dengan A kecil plus T alfa per 2 kali SA, di mana SA dan SB adalah sebagai berikut. SB sama dengan SXC akar dari sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N, di mana SA akar dari sigma X kuadrat dikali SXY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya merupakan hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, kesalahan buku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan buku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan buku baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y cap, atau dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. E sama dengan Y dikurang Y cap, atau dalam bentuk lain, Y sama dengan Y cap ditambah E, di mana Y sama dengan nilai sebenarnya, Y cap adalah nilai regresi, kemudian E adalah error atau kesalahan. Di sini kita bisa melihat adalah tabel ANOVA. Ada sumber keragaman atau source, daftar derajat bebas atau DF, sum square atau SS, dan mean square atau MS. Regresi atau regression, 1. Jumlah var bebas, X, SSR sama dengan sigma Y cap dikurang Y bar kuadrat. MSR sama dengan SSR per 1. Kesalahan atau error, N min N dikurang 2, SSE sama dengan sigma dalam kurung Y dikurang Y cap kuadrat. MSE sama dengan SSE per N min 2. Total N kurang 1, di mana SS sama dengan SST sama dengan sigma dalam kurung Y dikurang Y bar X kuadrat. Baik, ini merupakan penghujung dari video pembahasan bab 15 tentang analisis regresi dan korelasi linier. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ketidaksempurnaan dalam mempresentasikan bab 15 ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah menonton.
dari awal hingga sampai titik ini. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.